wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan masih semangat belajar untuk hari ini. Anak-anakku kelas 5 yang hebat, hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nanti anak-anak sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu sama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini antara lain Anak, masih ingatkah kalian apa itu paragraf utama? Iya, betul. Paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Nah, apabila paragraf utama terletak di awal kalimat disebut paragraf deduktif. Kemudian apabila terletak di akhir disebut paragraf induktif. Betul sekali. Nah, sekarang anak-anak kita simak dulu ada teks bacaan berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ya, betul anak-anak. Ide pokoknya salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Tulang berfungsi antara lain yaitu yang pertama sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua untuk melindungi organ dalam manusia. Yang ketiga sebagai pembentuk rangka tubuh. Yang keempat, sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging yaitu antara lain yang pertama, untuk menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Yang keempat, mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel. Inti-inti sel membentuk suatu serabut otot, dan serabut otot tersebut membentuk otot atau daging. Organ gerak hewan. Hewan vertebrata atau yang bertulang belakang, antara lain contohnya sapi, mamalia, bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Contoh yang kedua, kelinci mamalia, bergerak menggunakan kaki depannya yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Yang ketiga, contohnya katak atau amfibi, bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Yang keempat, Pisces atau ikan, bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Yang kelima, ular, jenis reptil, bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan avertebrata yang tidak punya tulang belakang. Contohnya kupu-kupu,
bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat. Yang kedua, ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Yang ketiga, siput atau moluska. Bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkannya berjalan. Nah, demikian anak-anak penjelasan untuk materi hari ini. Apa kesimpulan dari materi hari ini? Coba kita simak. Yaitu yang pertama, gagasan utama atau ide pokok adalah inti dari penjelasan suatu paragraf. Dan yang kedua, alat gerak manusia dan hewan adalah tulang dan otot. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga materi pembelajaran hari ini sangat bermanfaat untuk pengetahuan kalian semua. Nah, anak-anak, sebelum Bu Guru mengakhiri pembelajaran, kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah, dan kita baca berdoa bersama-sama. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat. Dan juga jangan lupa pesan dari Bu Guru, anak-anak tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Akhirnya Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.